Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa melanjutkan lagi dars kita menggunakan dan membahas kitab dari Salik ila Alfiyah Ibnu Malik, yang mana kita masih membahas tentang Kana dan juga saudari-saudarinya. Yang mana di pertemuan terakhir kita telah bahas bahwasanya Kana dan saudari-saudarinya ini dia tetap beramal merofakkan mubtada, menasabkan khobar meskipun tidak dalam bentuk fi'il madhi, tapi dalam bentuk fi'il mudhari bisa, ataupun dalam bentuk isim-isim mustaq yang lainnya juga bisa, atau bahkan ketika dia dalam bentuk masdar pun bisa beramal merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Sebelum kita masuk pada bait selanjutnya, yaitu bait ke 148, di halaman 166 di cetakan kami pada footnote yang kedua ini ada faedah tambahan dari pensyarah, yaitu berkaitan tentang sebagian ungkapan yang sering disampaikan oleh orang Arab, yaitu ungkapan kainan man kana dan kainan makana. Bagaimanakah i'rab dari ungkapan ini? Kita baca dulu di footnote nomor 2 di halaman 166. Pensyarah mengatakan di footnote, minal asalibi al-adabiyati asya'i'ati, min di antara asalib, ya, gaya bahasa ataupun asalib al-adabiyah, ya, ungkapan bahasa. Adabiyah di sini maksudnya adalah sastra atau hal yang berkaitan tentang bahasa. Di antara ungkapan berbahasa asya'i'ah yang banyak tersebar adalah ungkapan kainan makana, terjemah bebasnya apapun itu. Wa kainan mankana, dan kainan mankana, terjemah bebasnya siapapun itu atau siapapun dia. Misli, ya, pada contoh kalimat, semisal dalam kalimat sa'arda'u adh-dhalima kainan man kana. Sa'arda'u, aku akan menghalangi atau aku akan mencegah adh-dhalima, orang yang zalim, kainan man kana, siapapun dia. Aku akan mencegah orang yang zalim siapapun dia. Kemudian contoh yang lain yang menggunakan kainan makana dalam kalimat asda'u bil haqqi kainan makana. Asda'u bil haqqi, aku akan asda, menjelaskan secara belak-belakan, ya, menjelaskan secara apa adanya. Jadi kata soda'a yasda'u di antara maknanya adalah menjelaskan secara belak-belakan. Aku akan menjelaskan secara belak-belakan kebenaran kainan makana, apapun itu. Ya, aku akan jelaskan apa adanya tentang kebenaran, apapun kebenarannya. Nah, bagaimanakah i'rab dari kainan makana atau kainan mankana? Maka pensyarah menyampaikan, wa i'rabuhu, dan i'rabnya adalah untuk kata kainan sendiri. Di sini dia merupakan sighah ismu fa'ilin, yang merupakan sighah isim fa'il min kana, dari kata kana an-nakisati. Namun kananya di sini adalah kana yang nakisah, yaitu kana yang membutuhkan isim dan khobar, membutuhkan mubtada dan khobar, yaitu kana yang masuk pada mubtada dan khobar. Dan di sini dibaca mansub kainan karena berkedudukan sebagai halun, berkedudukan sebagai hal. Halun mansubatun, dia berkedudukan sebagai hal, dan di sini i'rabnya adalah mansub.
Dia hal dari siapa? Dia hal dari sahibul hal. Siapakah sahibul halnya? Ya, kalau dalam kalimat yang pertama, sa'arda'u adz-dzalima ka'inan man kana, ya, sahibul halnya adalah kata adz-dzalim. Ya, saya akan menghalangi ataupun mencegah orang yang zalim siapapun dia. Maka di sini dia hal dari kata adz-dzalim. Adapun untuk kalimat yang kedua, asda'u bil haqqi ka'inan makana, maka dia hal dari kata al-haq. Kata kainannya di sini dia hal dari kata al-haq. Maka kata kainan di sini dia halun mansubun, dia hal mansub. Wasmuhu, dan isim dari kata kana di sini, isim dari kata kain di sini, dhamirun mustatirun, dia dhamir mustatir jawazan. Mustatirnya adalah mustatir jawaz. Takdiruhu huwa, kalau dimunculkan nanti munculnya dhamir huwa. Siapakah huwa yang dimaksudkan di sini? Ya'udu ala syai'i as-sabiqi. Yang mana dhamir huwanya ini kembali kepada sesuatu yang terletak sebelumnya. Kata yang terletak sebelumnya. Wa huwa sahibul hali, yaitu si sahibul hal. Nah, maka isim kananya atau isim kainnya di sini adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Huwanya kembalinya kepada si sahibul hal yang ada pada kata sebelumnya. Maka itu adalah untuk kata kainannya. Maka ada kainnya, dia kana namun bentuknya sighah isim fa'il. Ya, sebagaimana kita bahas kemarin, kata kana dan saudari-saudarinya yang tadi juga barusan kita sampaikan tetap bisa beramal meskipun tidak dalam bentuk fi'il madinya. Ya, ada dalam bentuk isim fa'ilnya dia tetap beramal dan seterusnya. Di sini kasusnya adalah dalam bentuk isim fa'ilnya. Kemudian ketemu sudah isim kananya atau isim kainnya, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sekarang yang belum kita temukan adalah khobarnya. Wa ma auman, kata ma atau kata man, kainan makan atau kainan mankana, maka ma atau mannya di sini dia merupakan nakiratun. Dia merupakan isim nakirah. Ya, maksudnya di sini nakira adalah dia isim-isim yang menunjukkan makna masih luas. Ya, artinya man-nya di sini adalah ma mausuliyah, isim mausul, dan kita ketahui ma mausuliyah yufidu al-umum, menunjukkan makna umum. Kemudian man-nya di sini juga isim mausul. Ini isim mausul menunjukkan makna umum. Maka ma dan kata man di sini dia nakiratun, kata yang menunjukkan makna masih meluas umum. Dan di sini mausufatun, dia disifati. Itu disifati dengan kata kana yang terletak setelahnya, kainan makana. Kananya di sini sifat dari ma atau kainan man kana, maka kananya di sini sifat dari man yang nanti akan disampaikan i'rabnya bagaimana di kalimat selanjutnya. Mabniyatun ala sukuni. Di sini dia mabni atas sukun. Di mahalin nasbin, mahalnya nasab. Kedudukannya sebagai khobar kain. Khobaru kainin. Ya, dia berkedudukan sebagai khobar kata kain. Maka sudah ketemu isim kain dan khobar kain. Kainan makana, maka kainan di sini dia isim kananya atau isim kainnya adalah dhamir mustatir, khobarnya adalah kata ma. Kemudian kainan man kana, maka kainnya di sini adalah kainan adalah isim kainnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian khobarnya adalah kata man. Kemudian kata kana pada kedua gaya bahasa tadi, uslub tadi itu berkedudukan sebagai sifat. Ya, sebagaimana disampaikan oleh penulis di kalimat berikutnya. Wa kana fi'lun madin tamun. Adapun untuk kata kananya sendiri, dia merupakan fi'il madhi, dan di sini dia fi'ilnya adalah fi'il tam, bukan fi'il nakis. Nah, kalau fi'il tam berarti dia membutuhkan fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun.
Dan fa'ilnya adalah merupakan dhamir mustatir ya'udu ala ma au man. Yang dhamir mustatirnya ini nanti kembalinya kepada kata ma atau kata man. Maka di sini untuk kata kana dia sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Karena kananya adalah kana yang tam, maka dia fi'il kemudian sudah ketemu fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir. Artinya apa? Di jumlah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, maka jumlah yang terbentuk dari fi'il dan fa'il yaitu kata kananya di sini fi mahallin nasbin, dia mahalnya nasab, sifatu ma au man, berkedudukan sebagai sifat atau naat dari kata ma atau kata man. Ya ingat tadi kata ma atau kata mannya berkedudukan sebagai khobar kain. Kalau khobar berarti apa? Nasab. Namun di sini dia karena isim mabni, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Kemudian kata kananya, makana atau mankana, kata kananya di sini dia naat ataupun sifat dari kata ma ataupun mannya tadi. Takdiru dan kalimat lengkapnya adalah sa'arda'u adh-dhalima kainan insanan kana. Aku akan cegah orang yang zalim, siapapun manusianya itu, kalau terjemahan terleknya. Bahasa kita siapapun dia. Kainan insanan kana. Kemudian untuk kalimat yang kedua, kalimat lengkapnya adalah contoh yang kedua, kalimat lengkapnya adalah sa'asda'u bil haqqi kainan syai'an kana. Aku akan jelaskan belak-belakan kebenaran kainan syai'an kana. Apapun kebenarannya itu. Maksudnya adalah kainan ayya syai'in wujida au ayya insanin wujida. Maksudnya adalah apapun itu yang ada dan siapapun itu yang ada. Ya, maka ini adalah penjelasan tambahan dari pensarah untuk i'rab kainan makana dan kainan mankana. Maka ringkasnya di sini ini juga merupakan di antara contoh penerapan bahwasanya kata kana dan saudari-saudarinya tetap beramal merofakkan mubtada menasabkan khabar meskipun tidak dalam bentuk fiil madhinya. Bahkan tadi dicontohkan dalam bentuk sighah isim fa'il. Maka pada kainan makana atau kainan mankana, kain di sini adalah merupakan sighah isim fa'il dari kata kana nakisah. Kemudian isim kananya atau isim kainnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, yang mana nanti kembalinya kepada sahibul hal sebelumnya, ya kata kainan di sini dia mansub sebagai hal. Kemudian kata ma atau kata mannya di sini berkedudukan sebagai khobar dari kata kain. Kemudian kata kana berkedudukan sebagai sifat dari kata ma ataupun kata man. Maka ringkasnya i'rabnya adalah demikian. Tapi kita sekarang beralih ke bait selanjutnya, pembicaraan tentang masalah letak khobar. Letak khobar pada kalimat yang didahului oleh kana dan saudari-saudarinya. Kita baca bait ke 148. Ibnu Malik mengatakan wa fi jami'iha tawassutal khabari ajiz. Wa fi jami'iha dan fi jami'iha untuk semuanya, yaitu untuk kata kana dan saudari-saudarinya, ajiz perbolehkanlah tawassutal khabar. Khobar itu berada di tengah. Perbolehkanlah khobar untuk berada di tengah. Maksudnya apa? Maksudnya, nah ini kana dan saudari-saudarinya dia masuk pada mubtada khobar, maka nanti susunannya menjadi yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya, kemudian yang kedua adalah isim kana dan saudari-saudarinya, kemudian setelah itu baru khobar. Ini susunan normalnya. Nah, urutan pertama itu nawasikh, ya kana dan saudari-saudarinya, kemudian urutan kedua itu baru isimnya, kemudian yang ketiga khobar. Nah, dalam keadaan normal, maka yang namanya khobar itu boleh berada di tengah. Artinya apa? Artinya nawasikh, khobar, isim. Dan nanti disampaikan oleh pensarah bahwasanya sebenarnya dalam masalah ini itu ada rincian. Ada rincian. Adapun yang disampaikan oleh Ibnu Malik itu adalah
sebagian dari rincian-rincian itu. Maka untuk semua kana dan saudari-saudarinya, perbolehkanlah untuk khobar berada di tengah. Artinya nawasikh, khobar baru isimnya. Masalah mengatakan li khobari kana wa akhwatiha ma'asmiha thalathu halati. Untuk masalah khobar beserta untuk khobar kana dan saudari-saudarinya bersama dengan isim kana dan saudari-saudarinya, thalathu halatin itu punya 3 keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, wujubu taqdimil ismi wa ta'khiril khobar. Keadaan yang pertama adalah keadaan di mana kita wajib mengedepankan isim dan mengakhirkan khobar. Jadi susunannya normal. Dan ini harus normal. Nah, keadaan yang pertama adalah keadaan di mana kita harus mengurutkan secara normal. Ya, nawasikh, isim, khobar. Nggak boleh dibalik. Wadzalika fi maudi'ain. Dan hal tersebut di 2 kondisi, di 2 letak, di 2 tempat. Al-awwalu, yang pertama adalah ayyakunal ismu mahsuran fil khobar. Keadaan yang pertama adalah ketika isimnya ini terbatasi pada khobar. Jadi khobarnya ini dia sifatnya adalah membatasi isim. Membatasi ataupun mengerucutkan isim. Contohnya dalam kalimat maka nal kitabu illa jalisan la yumillu. Tidaklah buku kecuali jalisan sebagai teman duduk la yumilu yang tidak membuat bosan. Nah, tidaklah buku itu kecuali teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini kata ma-nya di sini adalah huruf nafi. Kemudian kananya di sini adalah fi'il naqis. Kemudian kata al-kitabu di sini dia marfu sebagai isim kana. Kemudian illa di sini adalah adatul istisna, dia huruf. Kemudian kata jalisan di sini dia mansub sebagai khobar kana. Kemudian la yumillu satu kesatuannya dia sebagai naat dari kata jalisan. Maka di sini dalam kalimat makanal kitabu illa jalisan la yumillu, tidaklah buku itu kecuali teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini isim kananya itu terbatasi dengan khobarnya. Nah, tidaklah ini kecuali, maka di sini ada pembatasan. Maka khobarnya ini sebagai pembatas dari isim. Ketika keadaannya demikian, maka harus isim dulu baru khobar, mubtada dulu baru khobar. Contoh yang lain, innama kana nasu a'daan lima yajhaluna. Hanyalah manusia, terjemah letterleknya, hanyalah manusia itu a'daan, musuh, lima yajhalun, untuk segala sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, hanyalah manusia itu sebagai musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Maka kata innama di sini dia adalah huruf. Kemudian kata kana adalah fi'il naqis. Kemudian kata an-nasu di sini dia adalah isim kana marfu'. Kemudian a'daan di sini mansub sebagai khobar kana. Kemudian lamnya di sini adalah harful jar. Kemudian ma-nya di sini adalah fi mahalli jarrin. Kemudian yajhalun ini adalah jumlah silah mausul dari isim mausul ma. Maka di sini isimnya, yaitu kata anasnya ini terbatasi pada khobarnya. Dia dibatasi oleh khobarnya. Khobarnya pembatas dari isimnya. Ya, hanyalah manusia adalah musuh. Manusia itu hanyalah musuh bagi segala sesuatu yang dia tidak ketahui. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal 35. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa makana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyatan. Dan tidaklah salat mereka indal bait, di dekat Masjidil Haram, di dekat Baitullah Al-Haram, illa kecuali muka'an. Apa itu muka'an? Lihat footnote nomor 3. Al-muka' bidomil mim, dengan mendomah huruf mimnya, wahwa atasfiru. Maksudnya adalah atasfir bersiul.
Dari kata usfur, ya usfur artinya adalah burung kecil yang bersiul. Ya, kemudian dibuat jadi fiil saffara yusaffiru, artinya adalah bersiul sebagaimana burung kecil yang bersiul. Tasfir, bersiul, siulan. Wa tasdiyah, apa yang dimaksud dengan tasdiyah? At-tasdiyatu at-tasfiku, tepuk tangan. Tidaklah salat mereka di dekat Masjidil dekat Ka'bah kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata wawnya huruf, ma-nya huruf, kemudian kananya adalah fi'il nakis, sholatuhum ini marfu, sholatu ini marfu sebagai isim kana, dhamirhum mudhaf ilaih dari kata sholat. Kemudian indal baiti ini dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Kemudian ilahnya di sini harful istisna. Kemudian kata mukaan di sini mansub sebagai khobar kana. Kemudian tasdiyatan ataf ke kata mukaan. Maka untuk kondisi yang pertama, ketika isimnya ini terbatasi oleh khobar atau bahasa lainnya khobarnya itu sebagai pengerucut ataupun pembatas bagi isim, maka dalam kondisi ini wajib kita dahulukan isim daripada khobarnya. Asani, kemudian yang kedua, an yakuna i'rabul ismi wal khabari ghaira zahirin. Yaitu ketika i'rab untuk isim ataupun khobarnya itu i'rab ghair zahir, i'rab takdiri. Contoh dalam kalimat kana syariki akhi. Contohnya adalah kata-kata yang diidhofakan pada ya mutakalim, itu nanti jadinya i'rabnya adalah i'rab takdiri. Kana syariki akhi. Temanku atau sekutuku adalah saudaraku. Sekutuku adalah saudaraku. Maka pada kana syariki akhi, maka pada syariki di sini dia berkedudukan sebagai isim kana, marfu, cuman marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia didhofahkan ke ya mutakalim. Kemudian kata akhi ini mansub. Ini mansub sebagai khobar kana. Cuman mansubnya dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Karena dia diidhofahkan ke ya mutakalim. Karena kata-kata yang diidhofahkan ke ya mutakalim, maka dia nanti jadinya i'rabnya i'rab takdiri. Ya, harokatnya muqaddarah. Ya, kenapa? Karena istighalul mahal. Ya, adanya rebutan rebutan harokat dengan ya mutakalim. Ini kata syariki, kata syarik, ini kafnya harusnya marfu dengan dhamma, cuman karena gara-gara setelahnya adalah ya mutakalim yang bersukun, maka di sini ada rebutan. Ini harus dhammah ataukah mencocoki, menyesuaikan dengan huruf mat setelahnya. Kalau huruf mat setelahnya itu ya sukun, maka harusnya sebelumnya kasrah. Maka ini ada rebutan antara harus di dhammah ataukah di kasrah. Namun di sini yang dimenangkan adalah di kasrah karena mencocoki huruf mat setelahnya yaitu ya sukun. Maka di sini pada kata syariki dia marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya-nya ya mutakalim mudhaf ilaih dari kata syarik. Kemudian pada akhi ini pun sama kasusnya. Dia harusnya mansub dengan fathah. Ya, pada huruf kha-nya. Karena dia berkedudukan sebagai khobar kana. Cuma di sini karena rebutan, ya rebutan kesesuaian atau rebutan harokat dengan ya sukun, istighal dan mahal. Harusnya ini fathah, namun mengingat setelahnya itu ada huruf mat ya sukun, maka harus menyesuaikan dengan harokat atau huruf mat setelahnya, maka di sini di kasrah. Maka di sini memakai i'rab takdiri semua. Dan seandainya mau dibolak-balik itu nanti bingung. Bingung. Mana yang isim kana, mana yang khobar kana. Karena semuanya pakai i'rab takdiri. I'rabnya tidak nampak, tanda i'rabnya tidak nampak. Maka dalam kondisi demikian, maka hukum asalnya adalah menggunakan susunan normal, yaitu nawasikh, isim, khobar. Harus dihukumi dengan itu. Kenapa demikian? Disampaikan oleh pensyarah, falau qudima al-khobaru.
kalau seandainya kita kedepankan khobarnya, yaitu akhi, la auqa'a fi lubsin, maka nanti timbul kesamaran. Li adami ma yadullu alai. Ya, karena tidak ada hal yang menunjukkan bahwasanya kata akhi di sini dia adalah khobar dari kata kana. Ya kenapa? Karena i'rabnya nggak jelas semua. I'rabnya adalah ghair zahir, tidak nampak. Ya, ini isim kana marfu dengan dhammah muqaddarah, dhammahnya nggak nampak. Ini khobar kana mansub dengan fathah muqaddarah, fathahnya nampak. Ya, maka seandainya kalau kita balik kalimatnya kana akhi syariki dengan pengandaian akhinya ini adalah khobar, nah, maka ini kita katakan susah ini untuk memaknai demikian, karena ya mau dianggap mubtada mau dianggap khobar, ini i'rabnya adalah i'rab takdiri, nggak jelas. Nah, maka tidak boleh mengedepankan khobar dalam kondisi ini, karena makna kalimatnya karena syariki akhi, sekutuku adalah saudaraku, maka semua yang jadi sekutuku maka dia aku anggap saudara. Nah, itu maknanya. Dan nanti kalau seandainya dibalik karena akhi syariki dengan pengandaian akhi ini tetap khobar, maka si pendengar informasi itu bakalan salah paham, bakalan mengira bahwasanya kata akhi ini adalah isim kana, sedangkan syariki itu adalah khobar kana, sehingga makna kalimat menjadi berubah. Makna kalimatnya menjadi saudaraku adalah sekutuku, saudaraku adalah sekutuku, maka semua saudara yang aku miliki itu adalah sekutuku, maka nanti kalimatnya jadi lain, makna kalimatnya jadi lain. Nah, sehingga dalam kondisi ini tidak boleh mengedepankan khobar. Waqad taqaddama syarhu dzalika, dan telah lewat pembahasan hal tersebut, penjelasan hal tersebut fil maudhi'il awwali, di kondisi yang pertama, min mawadhi'i ta'khiril khabari, dari kondisi-kondisi mengakhirkan khobar, fi babil ibtida, pada bab tentang mubtada. Ya, hakikat ini sudah kita pernah bahas di bab al-ibtida. Maka ini adalah keadaan yang pertama di mana kita wajib mendahulukan isim daripada khobarnya. Jadi urutannya adalah nawasikh, kana dan saudari-saudarinya, kemudian isim, kemudian khobar. Kondisi yang wajib seperti ini. Ada dua keadaan tadi. Yang pertama ketika khobarnya ini sebagai pembatas dari mubtadanya atau isimnya. Kemudian yang kedua adalah ketika baik isim ataupun khobarnya, i'rabnya adalah i'rab takdiri. Sekarang kita baca al-halah ats-tsaniyah, keadaan yang kedua. Al-halatu ats-tsaniyah, keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang pertama tadi adalah keadaan kita wajib mengedepankan isim. Khobar nggak boleh dikedepankan, wajib isim, kemudian baru khobar. Nawasikh isim khobar. Nah, keadaan yang kedua ini, an yakuna tawassutul khabari bainal amili wal ismi wajiban. Keadaan di mana tawassut, berada di tengahnya khobar antara amil dan isim, ini wajib. Maksudnya apa? Maksudnya di sini keadaan khobar wajib di tengah. Maksudnya apa? Maksudnya nawasikh, khobar, isim. Jadi dibalik. Harusnya isim baru khobar, ini nawasikh, khobar, isim. Wajib mendahulukan khobar. Bahasa terjemah bebas kita demikian. Wahwa wujubu taqdimil khobari alal ismi, yaitu keadaan di mana kita wajib mengedepankan khobar daripada isimnya. Kalau dicetakan saya, disampaikan oleh pensyarah dengan kalimat wa min mawadhi'i dzalika. Kalau di tempat Pak Rudianto mungkin tadi fi maudhi'ain, kalau di tempat saya wa min mawadhi'i dzalik. Di antara kondisi-kondisi yang harus seperti ini adalah al-awwalu, yang pertama adalah an yakuna al-khabaru mahsuran fil ismi, yaitu ketika khobarnya itu mahsuran, dibatasi fil ismi, pada isim. Jadi kalau keadaan yang pertama ini isimnya sebagai pembatas dari khobar, dia pengerucut dari khobar. Contohnya adalah dalam kalimat makana mustafidan illal mujiddu. Ya, tidaklah mustafidan, bisa mengambil faedah, illa kecuali al mujiddu, ya, orang yang serius.
orang yang sungguh-sungguh. Kalau kita terapkan ke bidang ta'allum, ya, taklim wa ta'allum, pengajaran, maka bisa kita terjemahkan bebas, tidaklah siswa itu bisa mengambil faedah kecuali siswa yang serius. Maka kata ma-nya di sini adalah huruf nafi, kemudian kananya di sini adalah fi'il nakis, kemudian kata mustafi dan di sini adalah mansub sebagai khobar kana. Kemudian kata illa ini adalah harful istisna. Kemudian kata al-mujidu di sini marfu sebagai isim kana. Maka di sini khobarnya didahulukan daripada isimnya. Kenapa? Karena isimnya di sini dia mengerucutkan khobar, membatasi khobar. Tidaklah bisa ngambil faedah kecuali yang rajin. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, maka na hujjatuhum illa an qalu, dan seterusnya. Tidaklah argumen mereka kecuali mereka katakan, dan seterusnya. Maka di sini ma-nya adalah huruf nafi, kananya adalah fi'il nakis, kemudian hujjatahum, ya hujjata di sini mansub sebagai khabar kana, dhamir hum sebagai mudhaf ilaih, illa harful istisna, kemudian an qalu dan seterusnya. Maka di sini ada an dan fi'il. Susunan an dan fi'il ini membentuk masdar muawwal. Yang mana masdar muawwalnya ini berkedudukan sebagai isim kana. Apa yang dimaksud dengan ila an qalu ai, maksudnya adalah maka na hujjatahum, tidaklah hujjah mereka, tidaklah argumen mereka, illa qauluhum, kecuali perkataan mereka, dan seterusnya. Ya, maka di sini intinya adalah kata hujjata di sini mansub sebagai khobar kana, sedangkan an qalu ini masdar muawwal berkedudukan sebagai isim kana. Itu adalah keadaan yang pertama, di mana isim nawasihnya ini sebagai pembatas dari khobar. Karena dia pembatas, maka yang dibatasi harus pertama. Maka harus nawasih, khobar, isim. Sunanya demikian. Kemudian atsani, yang kedua, an yattasila bil ismi dhamirun ya'udu ala ba'dil khobar. Ya, ini kan sudah kita bahas juga pada bab ibtida. Keadaan di mana pada isim pada isim, itu pada isim kana ataupun saudari-saudarinya, itu bersambung dengan dhamir. Ada dhamir yang bersambung dengan isim kana dan saudari-saudarinya. Yang mana dhamir ini ya'udu ala ba'dil khobar, kembalinya kepada sebagian khobar. Nah, untuk mencari maksud siapakah yang dimaksudkan oleh dhamir ini, maka ini kembalinya kepada sebagian khobar. Maka dalam keadaan seperti ini, khobar harus di depan. Nah, maksudnya adalah di depan isim, maksud saya. Nah, bukan di depan kana dan saudari-saudarinya, maksudnya adalah berada di depan isimnya. Contoh dalam kalimat, kana fil fasli tullabuhu. Nah, di kelas itu ada siswa-siswanya. Di kelas itu ada siswa-siswanya. Siapakah nya yang dimaksudkan pada siswa-siswanya? Maka yang dimasukkan dengannya di sini adalah kelas. Maka dalam kondisi ini, karena isimnya memiliki dhamir, yang dhamirnya ini kembalinya kepada khobar, maka harus khobar dulu baru isim. Ya, kana fil fasli tullabuhu. Kata kana di sini adalah fi'il nakis. Kemudian fil fasli, satu kesatuannya merupakan sibul jumlah, sunan jar majrur. Fi mahali nasbin, mahalnya nasab, berkedudukan sebagai khobar kana, muqaddam, yang dikedepankan. Kemudian tullabuhu, tullab di sini dia marfu, berkedudukan sebagai isim kana. Kemudian dhamir ha pada tullabuhu ini mudhaf ilaih dari kata tullab. Dan yang dimasukkan dengan tullabuhu, dhamir ha di sini adalah al-fasl. Nah, di kelas itu ada siswa-siswanya. Maka untuk supaya dhamirnya ini kembali ke kata yang tepat, maka di sini fil faslinya ini harus di depan. Maka itu adalah dua keadaan di mana kita wajib mengedepankan khobar. Dua keadaan di mana kita wajib mengedepankan khobar, dalam bahasa bebasnya demikian. Atau dalam bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Malik, wajib tawassut al-khobar, wajib meletakkan khobar berada di tengah antara nawasih dan isim. Yang hakikatnya ini sudah pernah kita bahas di bab al-ibtida. Bagi fatal liman rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan kita pagi hari ini,
Insya Allah kita cukupkan. Tersisa untuk keadaan yang ketiga, yaitu keadaan di mana kita boleh mengedepankan khobar, boleh juga pakai susunan normal. Namun insya Allah akan kita baca dan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.